Hadirin yang berbahagia, inilah daftar riwayat hidup Profesor Dr. Sebastianus Mengko, SPD, MPD. Lahir di Kampung Urang, Kecamatan Lelak, tanggal 2 Oktober 1980, anak kelima dari Bapak Yohanes Nenggor, almarhum, dan Mama Katarina Danul, almarhumah. Mengenyam pendidikan sekolah dasar di SDI Gonggong, Kecamatan Lelak, pada tahun 1987 sampai tahun 1992, kelas 1 sampai kelas 5 SD. Ibu kandung beliau meninggal di saat beliau masih kelas 2 SD dan menyisakan kepahitan bagi Sebastianus kecil dan keluarga. Pada tahun 1993, saat kelas 6 SD, kakak sulung, Bapak Maksimus Sahadun, bersama ibu, memboyong beliau dan adik bungsunya ke SDK Golonderu, Desa Golomeleng, Kecamatan Kabupaten Manggarai Timur. Pada tahun 1994, bersekolah di SMP Negeri 1 Borong, yang oleh kakak sulung dititipkan di asrama. Untuk menambah kebutuhan hidup sehari-hari selama SMP, beliau tidak jarang mencari kayu bakar di area Cepiwatu untuk dijual ke warga sekitar. Tahun 1997, kakak sulung menyekolahkan beliau di SMK Setia Bakti Ruteng dan berasrama dengan manajemen kontrol belajar yang baik di bawah asuhan Bapak Cornelis Damon sekeluarga. Selama SMA, beliau mengisi setiap liburan jeda semester, bertani, mengikuti keluarga di persawahan Lembor, menjual aneka buah di Ketang, Ruteng, dan Reo, dan juga menjadi pakalele atau pedagang keliling, mengelilingi kampung di wilayah Kecamatan Lelak, Welak, Lembor, dan Lembor Selatan. Pada tahun 2000, karena keterbatasan ekonomi untuk melanjutkan pendidikan tinggi, beliau beradu nasib ke kota metropolitan Jakarta dan bergabung dengan komunitas pedagang pasar elektronik Glodok kurang lebih 2 tahun. Pada awal 2001, merasa cukup bekal dan mampu manajemen diri, teman seperjuangan di Glodok menyarankan untuk memanfaatkan hasil kerja keras dengan mengenyam pendidikan tinggi pada kampus yang relatif terjangkau dan menjanjikan masa depan. Atas dasar itu, beliau berinisiasi ke Malang dan menjumpai beberapa teman kelas SMA Setia Bakti dan merekomendasikan untuk masuk kuliah pada program studi pendidikan bahasa Inggris Universitas Kanjuruhan Malang. Pada tahun 2001 sampai 2005, resmi bergabung pada Universitas Kanjuruhan Malang untuk mengenyam pendidikan sarjana. Untuk mendukung keterbatasan finansial selama kuliah tahun pertama, tetap bergabung dengan komunitas Glodok, dan 3 tahun berikutnya berbisnis pakaian batik dari Pekalongan dan didistribusikan ke Pasar Lembor, Pasar Impres Ruteng, dan Pasar Borong. Selain itu, beliau aktif dalam organisasi kampus yang kemudian mempertemukan beliau dengan teman, guru, sahabat sekaligus orang tua, Mas Yoni Arifin, yang membentuk kompetensi pedagogik dan karakter tangguh, sehingga olehnya diberi kepercayaan menjadi guru les privat bahasa Inggris di berbagai komunitas belajar di kota Malang. Perjalanan yang pelik dan melelahkan hingga tahun 2002, beliau jatuh cinta, menaruh perasaan pada seorang senior, Ibu Sabinandiung, yang sekarang menjadi ibu dari kedua buah hati mereka, memutuskan menikah di usia relatif muda tahun 2004. Pada tahun 2005, beliau pulang ke Manggarai, mengikuti jejak sang istri yang sebelumnya telah diterima sebagai dosen prodi PGSD STKIP Santu Paulus Ruteng. Namun, beliau melamar sebagai guru di SMK Santu Fransiskus Saverius Ruteng dan menjadi dosen honor pada prodi pendidikan bahasa Inggris STKIP Santu Paulus Ruteng. Pada tahun 2006,
Atas rekomendasi dari Romo Ignaz Loisemana, beliau diterima menjadi dosen tetap di Prodi Pendidikan Bahasa Inggris STKIP Santo Paulus Ruteng dan menjadi guru tidak tetap di SMAK Santo Franciscus Xaveris Ruteng. Untuk mensupport ekonomi keluarga, di awal pengabdian sebagai guru dan dosen, beliau bergabung dengan komunitas bisnis kosmetik Oriflame, juga sebagai guru privat bahasa Inggris siswa SMA seputaran Kota Ruteng. Pada tahun 2011, melalui proses pengabdian yang panjang, beliau ditugaskan oleh Ketua BPH Yayasan Santo Paulus Ruteng, Pater David Jerubu, SPD, atas rekomendasi Kaprodi, Pater Raimundus Beda, SPD, untuk melanjutkan program magister. Kemudian, pada tahun 2016, mengingat istri dipercayakan untuk lanjut ke program doktoral, beliau pun berinisiatif untuk mencari beasiswa mandiri melalui jalur Budi DN yang dikelola oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP. Beliau menyelesaikan program doktoral pada bulan Oktober tahun 2019 dan kembali mengabdi pada bulan Januari 2020. Berdasarkan kumpulan karya selama kuliah doktoral dan pengabdian selama 3 tahun 2020 sampai tahun 2023, beliau memberanikan diri mengajukan jabatan fungsional guru besar bidang linguistik, dan ternyata hadirin yang berbahagia terjawab pertanggal 1 Desember 2023. Karya-karya ilmiah dan monumental beliau di bidang ilmu bahasa telah terpatri dengan baik pada level lokal, nasional, dan internasional.